menceritakan cerita satu dari ronggeng dari buku novel Ronggeng Duku Paruk yang bercerita tentang catatan buat emak. Duku Paruk terletak di tengah luasnya padang yang terhubung dengan sawah. Duku Paruk itu kecil dan menyendiri sehingga mereka sering menciptakan kehidupannya sendiri dan hanya terdapat 23 rumah pedukuhan di Duku Paruk yang merupakan keturunan yang di sananya. Konon, luhur dari Duku Paruk yaitu bernama Ki Senca-Menggala. Ki Senca-Menggala adalah Sembromono yang dimana dia sengaja mencari daerah yang sunyi untuk Duku Paruk agar bisa melanjutkan kegiatan keberandalannya di Duku Paruk sehingga melahirkan darah daging atau keturunan di Duku Paruk. Di sini juga akan menceritakan tentang Srintil yang akan menjadi seorang ronggeng. Bermula-mula ada 3 orang anak yang bernama Rasus, Darsun, dan Warta. Mereka mencari makan dengan cara mencabut batang singkong. Setelah mereka bisa melepas singkong itu dan dimakan, Rasus mengajak dua orang laki-laki, yaitu Darsun dan Warta, untuk melihat gembala-gembala kambing di sana, dan di sana juga mereka melihat Srintil. Di sana mereka juga berbincang-bincang dan pada akhirnya Srintil memperlihatkan tarian ronggengnya. Padahal Srintil sama sekali belum pernah melihat pentas ronggeng karena pada saat itu ronggeng sudah tidak ada semenjak Srintil masih bayi. Tapi Srintil memperlihatkan tariannya layaknya seorang ronggeng kepada mereka bertiga, sehingga salah satu kakeknya melihat Srintil. Kakeknya yang bernama Sakarya melihat Srintil menari dan dia merasa bahwa Srintil akan membangunkan kembali adat yang ada di Duku Paruk, yaitu ronggeng. Bisa Sakarya memberitahu kepada Kartareja, yang dimana Kartareja ini adalah seorang dukun di Duku Paruk yang akan nantinya membantu Srintil untuk menjadi seorang ronggeng. Akhirnya Srintil dibawa ke rumah Kartareja. Di sana membantu Srintil agar bagaimana Srintil bisa menjadi seorang ronggeng. Hingga pada akhirnya Srintil pertama kali akan pentas di hadapan semua orang Duku Paruk. Di sana dia juga akan dibantu oleh Nyai Kartareja, Nyai Santaib, yaitu Nenek Kartareja dan Nenek Santaib yang akan membantu merias Srintil untuk pentas diperlihatkan semua warga Duku Paruk. Dan di bab 1 ini juga akan menceritakan tentang masa lalunya. Orang tuanya Srintil meninggal karena keracunan tempe bongkrek. Di sini juga tempe bongkrek itu akan membuat kematiannya Rasus, orang tuanya Rasus. Nah, di sana setelah itu, saat orang tuanya Santaib berada di kamar, entah kenapa Santaib dan istrinya itu merasa pusing dan merasa aneh. Dan pada akhirnya di sanalah mereka meninggal. Tapi tidak tahu apakah emang karena tempe bongkrek ataupun tidak. Di bab 1 akan ceritanya ini. Dua ini akan menceritakan tentang Rasus, yaitu teman dari Srintil, tentang kehilangan emaknya. Jadi emaknya pernah keracunan tempe bongkrek yang dibuat oleh Santaib. Tapi emaknya Rasus tidak meninggal di tempat seperti warga Duku Paruk yang lainnya. Tapi setelah emaknya Rasus dibawa oleh seorang mantri untuk disembuhkan ke kota oleh dokter. Dan dari kejadian itu, emaknya sama sekali belum pulang ke Duku Paruk. Jadi Rasus berpikir dua opsi, apakah yang pertama emaknya sudah meninggal, kedua atau emaknya sudah sembuh dan lebih memilih untuk bersama mantri dan hidup bahagia di kota dan meninggalkan Rasus. Nah, di bab 2 ini juga akan menceritakan tahapan Srintil menjadi seorang ronggeng. Karena di bab 1 itu Srintil sudah melakukan pentas, jadi ada tahapan. Karena banyak warga Duku Paruk yang senang dengan Srintil dan banyak juga para suami-suami yang menggoda Srintil, tapi mereka juga harus membayar dengan sepihan perak atau apa untuk bisa menggoda Srintil. Nah, dari situ Rasus merasa iri, merasa tidak dapat perhatian lagi dari Srintil atau bisa bermain dengan Srintil. Dan pada akhirnya dengan bagaimanapun caranya agar bisa mendapat perhatian,
dia memberikan sebuah keris kecil kepada Srintil agar Srintil bisa mengingat Rasus, dan juga menceritakan tentang tahapan Srintil menjadi seorang ronggeng, yaitu dia harus melakukan upacara sakral, yaitu mandi di dekat perkuburan Ki Senca-Menggala. Tapi tidak hanya mandi di situ aja, Srintil juga harus menarikan dan menyanyikan lagu-lagu agar arwah Ki Senca-Menggala merasa senang. Di sana dia harus menari, di sana juga dia harus menyanyi dan dilihat oleh semua warga Duku Paruk. Dari situlah selesai upacara sakral upacara sakral Srintil untuk menjadi seorang ronggeng. Nah, di bab 3 ini akan menceritakan tentang syarat terakhir Srintil menjadi seorang ronggeng, yang dimana syarat terakhirnya itu ada yang bernama buka kelambu penyembara laki-laki, yang dimana keperawanan Srintil diperjualbelikan kepada laki-laki. Nah, kata raja sendiri, syarat untuk bisa melakukan buka kelambu dengan Srintil yaitu dengan syaratnya harus mempunyai 2 ringgit emas. 2 ringgit emas itu bisa seharga dengan 2 keping perak dan seharga kerbau. Tapi syarat tersebut menurut warga Duku Paruk itu terlalu berat karena tidak ada satupun dari warga Duku Paruk mempunyai 2 ringgit emas. Ada seseorang yang datang ke rumah Kartareja yang bernama Doer, yang merupakan orang kampung dari Pacikalan, kampung sebelah. Dia datang ke rumah Kartareja, tapi dia tidak membawa syarat dari Kartareja. Dia hanya membawa 2 perak ringgit. Tapi Kartareja tidak merasa senang karena itu tidak termasuk dengan syarat yang dia minta. Tapi Doer terus Doer meminta kepada Kartareja agar besok dia bisa membawa syarat dari Kartareja. Dengan melihat Doer berada di rumah Kartareja, Rasus mengintai Kartareja dan akhirnya membuntuti Kartareja. Dia melemparkan batu-batu menjahili Doer. Pada akhirnya Doer jatuh ke jurang dan ditertawakan oleh warga-warga Duku Paruk di sana. Kebesokan harinya, pada hari hanya buka kelambuk itu terjadi, Doer datang lagi ke rumah Kartareja, tapi dia tidak membawa syarat tersebut. Dia hanya membawa seekor kerbau. Tapi Kartareja juga dia merasa tidak senang karena itu bukan merupakan syarat Kartarejanya sendiri. Nah, ada salah satu lagi datang ke rumah Kartareja yang bernama Sulam, yaitu seorang anak lurah, seorang anak kaya raya di kampung sebelah. Di mana Sulam itu membawa syarat dari Kartareja, yaitu membawa 2 ringgit emas. Di sana mereka saling beradu argumen agar yang pertama bisa mendapat orang pertama yang mendapatkan keperawanan Srintil. Kartareja memberikan 2 minuman akan membuat mereka mabuk. Si dua di sana membuktikan apakah keduanya bisa pingsan atau sedang tertidur, tapi Doerlah yang tidak pingsan ataupun tertidur saat meminum minuman keras dari Kartareja. Tapi sebelum itu, Srintil berada di belakang rumahnya dan dia berbincang dengan Rasus. Dan ternyata di sana mereka melakukan hal senonoh karena Srintil merasa bahwa keperawanan dia hanya boleh diberikan kepada orang yang pertama kali, yaitu adalah Rasus. Karena mereka hal yang senonoh. Nah, setelah itu Srintil masuk lagi dan Doerlah yang akan melakukan buka kelambuk tersebut. Setelah Doer selesai, Sulam bangun akan buka kelambuk dengan Srintil, dan akhirnya Srintil sudah menjadi seorang ronggeng seutuhnya. Terakhir dari cerita 1 yaitu bab 4 itu menceritakan tentang Rasus yang meninggalkan Duku Paruk karena Rasus sudah benci dengan adat yang ada di Duku Paruk yang merenggut Srintil menjadi seorang ronggeng, karena Rasus tidak bisa melihat bayangan namanya lagi terhadap Srintil karena Srintil sudah menjadi ronggeng. Di sini Rasus
kabur ke sebuah kampung sebelah yaitu Pasar Dawan. Rasus bekerja di bawah majikan, yaitu dia harus menjual sebuah singkong, dan Rasus juga merasa perbedaannya dengan di Duku Paruk. Dia merasa bahwa berbeda dari nilai-nilai budaya yang ada di Duku Paruk. Dan di sana juga sebenarnya Rasus juga bertemu Serintil dan berbincang-bincang sebentar. Pada tahun 1960, Pasar Dawan dilanda dengan perampokan dan kebakaran di mana-mana. Tapi di sana juga dibantu oleh sekelompok tentara yang dibawa kepimpinan oleh Sersan Slamet. Di sana Sersan Slamet meminta ke Pasar Dawan. Di situ juga Sersan Slamet meminta kepada Rasus untuk membantu menyiapkan segala hal di ini. Akhirnya Sersan Slamet menawarkan kepada Rasus untuk menjadi seorang tobang, yaitu tentara yang akan melayani orang-orang tentara. Tapi di sana Rasus juga menyetujui dan dia juga senang menjadi seorang tentara. Pada akhirnya mereka mencari makan, yaitu Sersan Slamet. Perampokan itu datang ke Duku Paruk, dan di sana Sersan meminta Rasus bersama tentaranya untuk mengintai Duku Paruk. Dan ternyata setelah mengintai, perampok itu malah datang ke tempat rumahnya Katarja untuk membawa barang-barang perhiasan dari Serintil. Nah, dari situlah Rasus membunuh 2 perampok yang ada di sana. Dia membunuhnya dengan senjata-senjata yang ada di sana. Pada akhirnya Serintil pun merasa bangga karena Rasuslah ternyata yang menolong dia. Dan ternyata dari situlah juga Rasus menjadi seorang tentara karena keberaniannya dia yang sangat luar biasa untuk membantu orang lain. Rasus tinggal beberapa hari di sana, dan Serintil juga sering berdekatan ke sana. Rasus juga selalu menempel. Pada akhirnya Serintil berkata bahwa dia rela kehilangan Ronggeng untuk bisa menikahi Rasus, tapi Rasus menolaknya karena dia tidak mau untuk menikah dengan Serintil. Dan pada akhirnya Rasus lebih memilih untuk menjadi seorang tentara dan meninggalkan desa Duku Paruk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Auli dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menceritakan kembali tentang dongeng Duku Paruk. Bab 1. Serintil adalah seorang gadis desa yang menjadi ronggeng terkenal. Ia mulai merasakan kehampaan dalam hidupnya. Meskipun ia dipuja banyak orang, Serintil merasa bahwa statusnya sebagai ronggeng Duku Paruk membatasi kebebasannya sebagai perempuan. Ia terjebak dalam tuntunan tradisi dan hasrat pengakuan dari masyarakat. Bab 2. Rasus yang memilih meninggalkan desa Duku Paruk untuk bergabung dengan tentara seringkali dihantui kenangan masa lalu bersama Serintil. Ia bertanya-tanya tentang pilihan hidupnya dan bagaimana hubungannya dengan Serintil menjadi begitu rumit. Rasa cinta dan kerinduannya kuat, namun ia sadar dunia mereka berbeda. Bab 3. Serintil mulai meragukan peran ronggeng Duku Paruk sebagai identitasnya. Ia merasa kehidupan sebagai ronggeng hanya memberi kebanggaan semu dan menjauhkan dirinya dari cinta sejati. Hal ini diperburuk oleh pandangan masyarakat yang seringkali memanfaatkan ronggeng hanya untuk hiburan dan kepentingan politik. Bab 4. Rasus bertemu dengan salah satu kenalan lama dari Duku Paruk yang memberinya kabar tentang Serintil. Ia mengetahui bahwa Serintil mengalami tekanan dari orang-orang sekitarnya, termasuk dari tokoh-tokoh yang memanfaatkan posisinya sebagai ronggeng Duku Paruk tujuan tertentu. Bab 5. Serintil mulai berpikir untuk meninggalkan peran ronggeng Duku Paruk itu dan mencari kehidupan yang lebih bebas. Namun ia dihadapkan pada dilema besar. Tradisi dari masyarakat Duku Paruk menganggap ronggeng sebagai identitas yang sangat penting di desanya. Keinginan untuk menemukan kebahagiaan pribadi berbenturan dengan beban moral dan sosial yang ia pikul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Dafar Rizky Mauldi dari kelas 12 IPS 3 ingin menceritakan kembali novel Ronggeng Dukuh Paruk bagian 3. Dalam cerita ketiga ini, awalnya diceritakan bagaimana suasana pagi di Dukuh Paruk terasa begitu sederhana dan tenang. Alam desa yang masih alami jadi bagian penting dari kehidupan warga. Tapi di balik semua itu, mulai terlihat perubahan kecil yang pelan-pelan mengubah desa ini. Salah satunya adalah Serintil yang sudah jadi ronggeng. Sebagai ronggeng, Serintil jadi kebanggaan warga. Apalagi dia dianggap membawa kembali kejayaan Dukuh Paruk. Tapi Serintil sendiri sebenarnya mulai merasa hidupnya kosong. Peran sebagai ronggeng yang dianggap mulia oleh orang lain ternyata bikin dia merasa terjebak. Cerita di bab ketiga ini banyak fokus ke Serintil yang tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, mukanya pucat, dan dia kehilangan semangat buat hidupnya. Keluarganya, terutama Nyai Sakarya, berusaha keras merawat dia. Tetangga seperti Tampi juga sering datang bawain makanan dan menghibur Serintil. Ada satu momen yang bikin Serintil banyak merenung, yaitu waktu Tampi bawa bayinya si kecil Goder buat main ke rumah Serintil. Bayi ini kayak jadi pengingat buat Serintil bahwa ada kebahagiaan sederhana yang mungkin selama ini hilang dari kehidupannya. Dari situ Serintil mulai sadar betapa capeknya hidup dia selama sebagai ronggeng. Terus di bab ini juga menceritakan bagaimana Serintil mulai sembuh dan kembali tampil jadi ronggeng. Tapi ternyata hidup sebagai ronggeng gak cuma soal nari dan nyanyi. Orang dari luar memanfaatkan Serintil buat kepentingan mereka. Ada tokoh-tokoh penting ngajak Serintil buat tampil di acara mereka, bahkan sampai dipakai buat agenda politik. Serintil awalnya cuma pengen membanggakan desanya, tapi sekarang dia mulai ngerasa hidupnya gak lagi punya kendali di dalam hati. Dia ngerasa semua ini bikin dia makin jauh dari dirinya sendiri. Kalau di bab 4, ini cerita pindah ke Rasus, temannya Serintil. Rasus yang sekarang udah jadi tentara mulai punya kehidupan baru di luar Dukuh Paruk. Tapi meskipun hidupnya berubah, dia masih sering mikirin Serintil. Di satu sisi, Rasus ngerasa bersalah karena ninggalin Serintil. Tapi di sisi lain, dia juga kecewa sama keadaan Serintil yang menurutnya gak bisa lepas dari tradisi. Perasaan Rasus campur aduk antara rindu sama Serintil, tapi juga tahu kalau jalan hidupnya mereka udah beda jauh. Nah, pada bab terakhir, akhirnya Serintil mutusin buat pulang ke Dukuh Paruk. Dia ngerasa capek banget sama kehidupan di luar desa yang penuh tekanan. Tapi ternyata pulang ke Dukuh Paruk gak bikin Serintil sepenuhnya bahagia. Dia masih ngerasa kayak gagal hidupnya, penuh luka batin. Di desa, Serintil mulai coba hidup sederhana. Tapi dia sadar kalau kehidupannya sebagai ronggeng udah bikin banyak hal berubah. Meskipun begitu, dia tetap berusaha menerima takdirnya sebagai bagian dari tradisi desa. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kawan kami, terima kasih.